Oke, di video kali ini saya akan meng-share kepada kalian bagaimana cara saya menggunakan indikator Fibonacci sebagai trading di cryptocurrency, dan saya akan menunjukkannya kepada kalian secara gratis di sini, dan tanpa banyak basa-basi saya akan membuka chartnya. Di sini saya sudah berada di market kripto Bitcoin USDT. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian pertama cara menentukan area support dan resisten, dan saya akan mencari area support dan resisten menggunakan Fibonacci. Pertama saya akan melihat area resisten dan dulu menggunakan Fibonacci dari swing high ke swing low seperti begini. Di sini ada garis 0,61 dan 0,878. Kita tandai sebagai ini area sebagai resisten. Dan kita akan mencari area supportnya menggunakan Fibonacci juga dari swing low ke swing high. Kita tarik dari swing low ke swing high seperti ini. Dan kita tandai ini sebagai area support, yaitu antara garis 78 dan garis 61. Oke, di sini saya sudah mempunyai garis support and resistance di chart Bitcoin. Kalian bisa mulai trading dari support ke resisten, dari resisten ke support. Karena ini market sedang sideways, Anda bisa melakukan seperti itu. Pertama, kalian bisa entry short di sini. Kita sudah tahu low-nya di sini dan dia mantul ke area resisten. Kita cari resisten dari sini, berarti kita bisa entry short di sebelah sini. Kita bisa entry short di sini ke antara entry short dan kita jauhi di sini. Ke sebelah sini, turun ke bawah sampai sini, ini ke garis support, dan kita sudah mengalami profit RR1 banding 1,5. Dan di sini kita bisa entry long. Di sini kita bisa entry long dari support ke resisten. Ini cara saya swing trading di market crypto. Di sini kita sudah profit menggunakan support and resistance saja, menggunakan Fibonacci. Dan kita di sini bisa entry short di sini. Di sini kita bisa entry short dari atas ini, bisa entry short ke bawah ke sini. Tapi saya biasanya menggunakan 30% take profit di tengah-tengah seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita RR1 banding 1 di sini, saya bisa take profit 30%. Saya bisa menggunakan take profit di sini. Take profit 30%. Seperti ini. Bentar. Kita sebelah sini, left ke right. Seperti ini. Kita bisa take profit sebelah sini. Ketika profit kita di sini, kita take profit minimal 30% dan stop loss diturunin ke sini. Garis 0. Dan apabila kita entry short, terus kita take profit pertama 30%, kita bisa naikin stop loss kita dan berakhir profit. Dan di sini belum profit ini, oke, di sini bisa turunin dan kembali ke garis 0. Tapi kita dapat profit 30% dan kena stop loss, dan kita bisa entry lagi di sini. Kita bisa entry lagi di sini.
Karena market tetap mantul, nggak ke atas, nggak jebol. Kalau jebol kita tetap entry di sini. Seperti itu. Kalau dia tembus ke atas. Oke. Kita bisa contohkan di time frame, di chart manapun. Chart manapun. Oh, kita mau misalkan mau scalpingan, kita bisa hapus dulu sebentar. Kita bisa hapus dulu untuk scalpingan. Kita bisa scalpingan di time frame 15 menit tanpa banyak basa-basi. Kita akan lanjut ke chart 15 menit. Kita buka langsung support resisten tetap di garis 4 jam, tapi kita cari di sebelah sini time frame 15 menit. Kita akan menggunakan Fibonacci sebagai entry kita. Misalkan kalian ingin tidak suka swing trading, Anda bisa menggunakan chatnya seperti ini. Oke, saya di sini kita sudah berada di area support. Misalkan kita udah ditandai, nah kita bisa pakai Fibonacci untuk misalkan kita low-nya di sini. Udah, kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini. Ini tuh, kita udah kena dalam garis entry 0,6,1. Kita bisa entry long di sini. Kita bisa entry long di sini. Kelihatan kita limit order dan kita profit di sini, dan ini di garis yang kuning ini adalah garis 90. 0,90. Kita take profit RR 1/2. Dan karena apa saya entry long? Karena ini berada di area support dan MA di bawah syaratnya seperti ini. Ketika MA ditembus, MA 200 tembus, kita berarti cari entry short. Misalkan gini. Ini ada long-nya kan? Ini udah ditembus. Nah, mari kita coba dari sini, dari low pertama ke low, dari high pertama ke low. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lihat. Ini guys di sini. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, kita bisa entry short di sini. Kita bisa entry short di sini, garis di sini. Kita entry short ke sini dan kita stop loss di sini. Saya nggak ada gana ini. Anda bisa cek, bisa coba di mana namanya di trading kalian antara Bitcoin dan Ethereum dan semua altcoin juga bisa, tapi kalau altcoin itu agak liar ininya chartnya. Tapi Anda bisa mempraktekannya seperti kita. Ini coba kita cari dari high ke low karena kita entry short dari high ke low. Nah, di sini kita nggak dapat di sini, berarti kita gagal entry. Kita udah berada lagi di garis support, kita bisa entry lagi. Di mana carinya? Kita cari dari low ke bawah ke sini. Kita cari sampai ke atasnya ke sini. Sampai ke atasnya sini. Dan kita sudah menemukan garis entry di sini. Ini garis entry. Kita long lagi. Karena market sudah kena support. Itu udah antar pemantulan, kita bisa entry long di sini. Set, kita garis entry ke sini. Dan kita berakhir profit. Anda bisa mencobanya di rumah pakai backtest 1000 kali bahwa Fibonacci ini sangat akurat menurut saya. Emang tidak 100%, tapi ini bisa membantu kalian mengunci kemenangan dan win rate yang bagus. Walaupun kita loss cuman setengah, tapi win rate kita hampir 2, RR 1/2. Misalnya kita udah di mana? Udah di sini. Oke. Kita ini di sini swing low ke swing high. Kita mengetahui low-nya di mana dan kita akan entry long. Oke, kita di sini berada di garis ini 0,61. Kita entry long lagi di sini misalkan tuh. Kita entry long di sini ya kan, turun di sini. Kita ke garis resisten pertama di sini. Dan pertama di sini kan, tuh. Kalian bisa lihat di atas di sini tuh. Di atas di sini dan ininya supportnya SL-nya kita geserin ke sini. Dan kita geser ke bawah ke sini, udah kita berakhir profit. Oke, kita coba katanya ini sampai resisten. Nah, kalau udah kena resisten,
Misalkan kita mau coba, wah ini enaknya gimana nih, kita udah ditembus ini nih, tapi kita coba aja entry long di sini. Coba aja kita entry long, karena udah mantul dari atas, pasti turun kan ya. Paling saya nunggu di bawah, tapi kita coba aja pakai ke sini, gini. Oh ternyata garis 0,61 nggak di apa, nggak di respect, nggak dihormati. Berarti kita gagal entry. Kita gagal entry, atau bisa kita, oke, kita tetap gagal ya. Coba aja kita long di sini. Kalau saya misalkan, kalau karena gitu biasanya saya entry short. Misalkan kita ke sini, RR ke atas ke sini misalkan. Kita berakhir misalkan kita garis 90 ini kan, sesuai persetujuan. Oh, kena SL. Tapi saya, karena ini swing trade, karena kita udah berada di resisten, gak mungkin saya entry long. Pasti saya entry short dari sini misalkan, lihat tuh. Karena ini adalah swing trading saya. Dari ini adalah resisten besar, adalah tembok besar, saya akan entry sebelah sini. Entry short, dan ini ke atas, di sini ke atas, apa mana? Ini akan di atas resisten ini, ke sini, dan saya, aduh. Di sini. Dan saya akan pull ke bawah, ke area bawah, ke sebelah sini. Misalkan seperti ini. Kita berakhir, kita top profit minimal 30% di sini. Setiap keuntungan dari RR sub SL, misalkan di SL segini, kita keuntungan udah segini, harus take profit itu dan geser SL-nya buat menuju profit. Nah, di sini kita sudah berada lagi di atas. Kita bisa entry short lagi di sini. Misalkan kita entry short lagi di sini. Oke, kita entry short ke sini. Misalkan kita SL di atas di sini. Kita di atas garis resisten, kita bisa. Terus kita berada di sini. Berada di sini berarti kita tetap entry short di sini. Kita harus tunggu dia retest di sini, kita entry short. Ini masih entry short, saya masih punya entry short di BTC USDC. Saya masih punya. Jadi untuk kalian, untuk mau scalping juga bisa. Ini swing trading lebih enak. Saya biasanya menggunakan swing trading seperti ini. Saya seperti ini. Entry di sini, short di sini, entry long di sini, dan entry short di sini, dan entry short di sini. Apabila dia tembus ke atas, break ke atas, saya akan entry long di sini. Saya akan entry long di sini, atau di bawah seperti ini. Saya bisa entry long di sini. Kalau dia turun ke bawah, saya akan entry long ke atas gini. Dan apabila dia tembus ke atas, misalkan shoot ke sini misalkan, berarti saya akan tunggu pullback dia ke resisten pertama di sini. Seperti itu, guys. Oke. Oke, sekian yang bisa saya tunjukkan kepada kalian. Apabila Anda ingin belajar trading atau suka dengan analisa saya di Bitcoin atau di kripto, Anda bisa like channel ini dan komen dan subscribe. Oke, thank you. See you di next video.